Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada sebagian yang bertanya, ada nggak sih pendapat yang mengatakan bahwa wanita haid diperbolehkan untuk hadir di masjid dalam rangka mendengarkan kajian atau kegiatan di masjid yang lainnya? Kita memahami bahwa pendapat jamahir ulama, bahkan itu merupakan pendapat 4 madhab, dari mulai madhab Hanafi hingga madhab Hambali. Semuanya mengatakan bahwa wanita haid tidak diperkenankan untuk berdiam diri di masjid. Sehingga para ulama dari 4 madhab menegaskan wanita haid tidak boleh berdiam diri. Berdiam diri artinya dia duduk berlama-lama di situ, tidak hanya lewat. Dan sebagai konsekuensinya tentu saja mereka tidak boleh untuk kajian di dalam masjid. Mereka boleh dengerin kajian di luar atau lewat online. Tapi ketika hadir di masjid, kemudian duduk di dalam masjid mendengarkan kajian, berdasarkan pendapat ulama 4 madhab, hukumnya dilarang. Namun apakah ada ulama yang mengatakan boleh wanita haid untuk menetap dalam masjid? Dalam hal ini kita akan sajikan keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. An-Nawawi rahimahullah memberikan keterangan tentang orang junub dan wanita haid sebagaimana orang yang junub. Artinya dia sedang membawa hadas besar. Disebutkan di sini far'un fi madzahibil ulama fi muqtil junubi fil masjid. Penjelasan tentang madhab para ulama mengenai hukum orang junub berdiam di dalam masjid. Wa uburihi fihi, atau orang junub yang melewati masjid. Bila muqsin namun tidak berdiam di dalamnya. Lalu beliau mengatakan, madhabuna, madhab kami, yaitu Syafi'iyah, annahu yahrumu alaihi al-muqsu fil masjid jalisan aw qa'iman aw mutaraddidan aw ala ayyi halin kana, mutawaddian kana aw ghairahu. Madhab kami mengatakan haram bagi orang yang sedang junub untuk berdiam di masjid, baik berdiam dengan cara duduk, berdiri, atau mondar-mandir, atau keadaan apapun, kelekaran misalnya, atau misalnya duduk jongkok, baik dia punya wudu atau tidak punya wudu. Wa yajuzu lahul ubur min ghairi lubthin sawa'un kana lahu hajatun amla. Tapi boleh untuk sebatas lewat, namun tidak boleh berdiam, baik dia punya kebutuhan maupun tidak punya kebutuhan. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wa haka Ibnul Mundir, dan Ibnul Mundir menyebutkan mithla hadza, pendapat yang semisal seperti ini dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id Ibnul Musayyib, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Amr bin Dinar, dan Imam Malik. Ibnul Mundir menyebutkan beberapa ulama salaf yang punya pendapat yang sama sebagaimana pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Kemudian beliau beralih menyebutkan pendapat Imam Ahmad. Wa qala Ahmad, sementara Imam Ahmad mengatakan, yahrumul muqsu, haram bagi orang yang junub untuk berdiam di dalam masjid. Wa yubahul ubur li hajatin wa la yubahu li ghairi hajah. Boleh melintas di dalam masjid jika ada kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, nggak boleh. Beda dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i boleh melintas mutlak, baik ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Sawa'un kana lahu hajah amla. Baik ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Semata melintas boleh. Tapi kalau dalam madhab Hambali, melintas boleh jika ada kebutuhan. Tayyib. Ini mewakili pendapat yang mengatakan bahwa dilarang bagi orang yang sedang junub berada di dalam masjid. Berikutnya kita akan melihat pendapat yang lain. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pendapat yang berbeda. Wa qala Al-Muzani. Al-Muzani salah satu muridnya Imam Syafi'i. Wa qala Al-Muzani. Al-Muzani mengatakan, demikian pula Dawud Adz-Dzahiri dan Ibnul Munzir. Mereka berpendapat, yajuzu lil junubi al-muqthu fil masjid mutlaqan. Orang yang lagi junub boleh tinggal di masjid tanpa syarat. Ya.
Orang yang lagi junub boleh tinggal di masjid tanpa tapi. Wa hakahu Syekh Abu Hamid, dan Syekh Abu Hamid menyebutkan bahwasanya ini adalah pendapat Zaid bin Aslam, salah seorang ulama tabi'in. Wahtajja man abahal muqsa mutlaqan. Menurut ulama yang membolehkan untuk berdiam di masjid tanpa tapi, mereka berdalil bima dzakarahu Ibnul Mundhir fil Isyraf, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Mundhir dalam kitab Al-Isyraf, wa dzakarahu ghairuhu, dan juga disebutkan oleh ulama yang lain bahwa Nabi SAW pernah mengatakan al-muslimu la yanjus, muslim itu enggak najis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga jika seorang muslim tidak najis, maka walaupun dia junub, status dia suci. Dan Nabi SAW menyampaikan ini pada saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kondisi junub ketemu Nabi SAW, tapi kemudian Abu Hurairah ngilang. Lalu beliau mandi. Kemudian setelah itu menghadap lagi kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tanya kepada Abu Hurairah, tadi kamu kemana kok ngilang? Ya Rasulullah, saya sedang junub. Dan aku tidak ingin ketemu Anda dalam kondisi hadas besar. Lalu Nabi SAW mengatakan, Subhanallah, innal muslima la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya muslim itu enggak najis. Maka walaupun dia junub, dia enggak najis. Wa mimahtajja bihi al-Muzani fil Mukhtasar. Dan juga mereka berdalil dengan keterangan al-Muzani dalam Mukhtasar al-Muzani. Wahtajja bihi ghairuhu, dan juga dalil yang dipakai ulama yang lain. Apa hujahnya, apa alasannya? Annal musyrika yamkuthu fil masjid fal muslim al junub aula. Orang musyrik itu boleh masuk ke dalam masjid. Dan dulu Nabi SAW pernah menaruh beberapa tawanan perang Badar diikat di tiang Masjid Nabawi. Seperti Jubair bin Mut'im yang waktu itu beliau jadi tawanan perang Badar di kalangan orang musyrik. Lalu dia diikat di dalam Masjid Nabawi sampai akhirnya mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat maghrib. Beliau membaca surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyatira. Hampir saja jantungku copot ketika mendengarkan kalimat yang demikian kuat menghunjam dalam batinnya. Di mana ayat itu menunjukkan kenapa kau tidak mau menyembah Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Lalu setelah itu dia masuk Islam. Dan hikmah kenapa Nabi SAW menaruh tawanan perang Badar yang mereka masih musyrik berada di dalam masjid agar mereka bisa mendengar bacaan Al-Quran kaum muslimin. Nah, Al-Muzani beralasan dengan ini. Kalau orang musyrik saja yang dia nggak pernah mandi junub, yang dia nggak kenal bersih suci, mereka boleh ditaruh di dalam masjid, berdiam di dalam masjid. Bagaimana lagi dengan kaum muslimin? Kemudian berdasarkan ini, maka posisi orang yang junub sebagaimana posisi orang yang sedang haid. Artinya sama-sama hadas besar, dalam kondisi hadas besar. Maka ini jadi dalil, jika orang yang junub boleh berada di dalam masjid, maka wanita yang sedang haid juga boleh berada di dalam masjid. Baik, di bagian ini saya tidak memberikan tarjih mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat, apakah yang melarang ataukah yang membolehkan. Namun ini menjawab pertanyaan sebagian orang. Adakah ulama yang berpendapat bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk ngaji di dalam masjid, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, atau kegiatan yang lain? Dan tadi sudah kita sampaikan, itu adalah pendapat Al-Muzani, Daud Adz-Dzahiri, dan pendapat Ibnul Mundhir, serta pendapat yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB. 10 hari, 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan.
Untuk informasi lengkap, hubungi 0812 9090 4331.